Dewan Pembimbing sudah siap, Dr. Raisa? Siap? Pak Ustadz? Oke. Wah, mantap, top is the best. Kalau begitu, ini dia babak pertama. Are you ready? Ready are you? Babak Jawab cepat. Sebelum masuk ke babak yang pertama, Kak Raffi akan menjelaskan apa-apa saja peraturan yang ada di babak ini. Yang pertama, setiap tim akan mendapatkan giliran untuk menjawab 10 pertanyaan dalam waktu hanya 2 menit. Dan sebelum masuk ke 10 pertanyaan, tim akan memilih satu dari 5 tokoh ilmuwan yang ada di LED. Nah, ini ada Albert Einstein, ada Alexander Graham Bell, ada juga Galileo Galilei, Isaac Newton dan juga James Watt. Dan untuk membuka pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus mereka jawab babak pertama kali ini. Yes, dan yang ketiga, jawaban dijawab secara cepat, tepat, dan singkat. Satu jawaban benar memberikan nilai 100 poin dan jika jawaban salah tidak akan mengurangi poin. Yes, dan juga akan ada tambahan 500 poin untuk setiap tim yang bisa menjawab. Dan 10 pertanyaan ini harus dijawab dengan benar hanya dalam waktu 2 menit. Nah, peserta boleh bilang pas untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan jika masih ada waktu, host akan kembali ke pertanyaan yang belum terjawab. Dan juga tim yang bukan giliran untuk menjawab tidak diperbolehkan untuk merebut pertanyaan dari tim yang sedang bermain. Di babak ini hanya juru bicara saja yang boleh menjawab. Ingat ya, yang boleh jawab hanya juru bicara. Namun anggota tim lain boleh memberitahukan dan juga berdiskusi dengan juru bicara. Oke, kalau begitu, Udah kalian siap? seperti... Udah ngerti? Udah paham? Paham. Ini waktunya cuma 2 menit, jadi jangan dibuang-buang ya. Mana senyumnya? Oke, kalau gitu kita mulai nih. Tim yang pertama dari SDS Azhari Islamic School Rasuna. Siapa yang akan menjadi juru bicaranya? Saya, Bilal. Bilal. Oke, Dewan Pembimbing sudah siap? Siap. Oke, langsung aja. Untuk tim A, silahkan dipilih. Silakan Albert Einstein. Oke, SDS Azhari Islamic School Rasuna memilih Albert Einstein. Sudah siap? Kita mulai 2 menit dari sekarang. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Burung pemakan daging bersuara unik yang aktif memburu mangsa pada malam hari? Pas. 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 Oke, pertanyaan kedua. Lambang sila kedua Pancasila adalah? Apa? Lambang sila kedua Rantai. Pancasila. Rantai, Mas. Benar? Benar. Benar? Betul. Oke. Jumlah seluruh sudut pada segitiga sembarang adalah? 3. Yakin? Yakin. Dewan Pembimbing? Salah. Salah. Cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat tentang anak yang durhaka kepada ibunya adalah? Malin Kundang. Yakin? Dewan Pembimbing? Benar. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Gudeg. Gudeg merupakan makanan khas yang berasal dari? Yogyakarta. Yakin? Yakin. Dewan Pembimbing? Benar. Oke. Dengarkan baik-baik. If today is Friday, so yesterday was Thursday. Yakin? Yakin. Dewan Pembimbing? Benar. Oke. Tahapan daur hidup ulat sutra yang dimanfaatkan dalam pembuatan kain sutra? Pas. Pas. Lanjut. Akar pangkat 2 dari bilangan 256 adalah? Akar pangkat 2 dari bilangan 256. Pas. Oke. Cendrawasih merupakan fauna langka yang terdapat di pulau? Papua. Yakin? Yakin. Dewan Pembimbing? Benar. Oke. Planet yang memiliki cincin indah dan tampak jelas adalah planet? Saturnus. Yakin? Yakin. Dewan Pembimbing? Dari pertama, burung pemakan daging bersuara unik yang aktif memburu mangsa di malam hari. Burung pemakan daging bersuara unik yang aktif memburu mangsa pada malam hari? Boleh pas? Pas. Oke. Pas. Waktu habis. Waktu habis, sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, kasih semangat. Tetap dong semangat. Coba mana senyumnya?
Dewan Pembimbing, Dr. Raisa, tadi ada beberapa yang tidak terjawab. Betul. Ada yang pertama, burung pemakan daging bersuara unik yang aktif memburu mangsa pada malam hari. Jawabannya? Adalah. Jawabannya yang ada lagunya itu loh. Apa tuh? Burung hantu. Burung hantu. Nah, ada juga tadi pertanyaan yang salah jawabannya. Ya. Jumlah seluruh sudut pada segitiga sembarang adalah Karena ada 3 sudutnya, jadi 180 derajat. 180 derajat. Ini juga nih, pertanyaan ke-7 tadi nggak bisa dijawab. Tahapan daur hidup ulat sutra yang dimanfaatkan dalam pembuatan kain sutra. Apa Dewan Jawabannya? Pembimbing? Pupa atau kepompong. Dan juga pertanyaan terakhir yang tadi nggak bisa dijawab adalah akar pangkat 2 dari bilangan 256 adalah 16. Tapi nggak apa-apa. Dari 10 pertanyaan berhasil kejawab 6. Jadi nilainya untuk SDS Azhari Islamic School Rasuna adalah 600. Kalau gitu dari SDN Cibubur 10, siapa yang jadi jubirnya? Saya Anis. Anis. Oke, kalau gitu boleh pilih nih. Ada sisa 4 lagi nih. Alexander Graham Bell. Oke. Alexander Graham Bell. Udah siap? Kalau sudah siap, kita mulai. 2 menit dari sekarang. Jika dilihat dari makanannya, sapi termasuk hewan. Omnivora. Yakin? Yakin? Herbivora. Yakin? Yakin? Dewan Pembimbing? Benar. Benar. Oke. Dengarkan baik-baik, hewan sejenis monyet berhidung panjang yang hanya ada di Kalimantan adalah Hewan sejenis monyet berhidung panjang yang ada di Kalimantan. simpanse. Yakin? Dewan Pembimbing? Salah. Salah. Oke, Pertanyaan lanjut. ketiga, cerita yang menggambarkan watak dan perbuatan manusia tetapi diperankan oleh hewan disebut fabel. Yakin? Dewan Pembimbing? Benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nilai dari 13 pangkat 2 adalah... Pas. Planet yang dari bumi terlihat berwarna merah adalah... Mars. Yakin? Dewan Pembimbing? Benar. Dengarkan baik-baik. If today is Tuesday, yesterday was Monday. Yakin? Dewan Pembimbing? Benar. Besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada jam 11.00 adalah... Pas. Padi dan kapas merupakan lambang Pancasila ke 5. Yakin? Yang jawab harus Anis, yakin? Dewan Pembimbing? Benar. Yeay! Hewan onta dapat bertahan tidak makan karena memiliki simpanan lemak di bagian... Punuk. Yakin? Dewan Pembimbing? Yo! Pertanyaan selanjutnya. Pempek merupakan makanan khas daerah Palembang. Yakin? Dewan Pembimbing? Benar. Oh! Pertanyaan nomor 2. Hewan sejenis monyet berhidung panjang yang hanya di Kalimantan. Banten. Yakin? Sayang sekali. Tadi padahal jawabannya bener loh, tapi waktunya habis. Tepuk tangan untuk SDN Cibubur 10. Dengan nilai total dari 10 pertanyaan bisa menjawab 7 pertanyaan. Jadi total di babak pertama mendapatkan 700 poin. 700 poin. Tapi kita akan reveal tadi jawaban-jawaban yang terlewat. Nilai dari 13 pangkat 2 adalah 169. Bener kan Dokter Raisa? Betul. Inter Karafi itu. 13 kali 13. Terus tadi yang di pas juga adalah besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada jam 11. Ah, Dewan Pembimbing 30 derajat. 30 derajat. Terus juga tadi Udah. Aduh, sayang banget Sayang banget 3 ya. soal tidak mampu terjawab. Tepuk tangan untuk SDN Cibubur 10. Kita mau lihat nih di tim ketiga. SD Jakarta Islamic School Joglo. Siapa yang akan menjadi jubirnya? Siapa nih yang jadi jubirnya? Siapa yang jadi jubirnya? Saya Ahra. Ahra. Ahra udah siap? Siap. Bener yakin? Jangan lupa senyumnya. Oke, kalau Iya. gitu pilih yang mana? Galileo Galilei. Oh, Galileo Galilei. Galileo Galilei.
Oke. Langsung saja nih. Siap, babak ya? pertama untuk tim ketiga pada hari ini. 2 menit dari sekarang. Cerita rakyat Sangkuriang berasal dari provinsi. Pas. Hewan pemakan daging disebut. Karnivora. Yakin? Yakin. Hewan pembimbing? Benar. Bunyi sila ketiga dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Yakin? Yakin. Hewan pembimbing? Benar. Oke. If today is Wednesday, tomorrow will be. Thursday. Yakin? Are you sure? Sure. Alright, Dewan pembimbing. Benar. Yeah. Oke, hewan terancam punah yang hanya bisa ditemui di Taman Nasional Ujung Kulon. Pas. Oke. Pas. Jumlah seluruh sudut dalam pada segi 4 sembarang adalah berapa derajat? Cepat. Pas. Oke, lanjut. Planet terbesar di tata surya kita adalah Jupiter. Yakin? Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Woho. Lanjut, nilai dari akar 36 ditambah akar 64 adalah ngitung cepat. Gitu. Ayo. Pas. Oke, pas. Hewan reptil berlidah panjang yang memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit adalah Iguana. Hai, yakin? Yakin. Hai, dewan pembimbing. Salah. Oh. selanjutnya. Nama makanan khas Indonesia Timur yang terbuat dari sagu. Popeda. Yakin? Yakin. Dewan pembimbing. Benar. Oh. Masih ada waktu. Dengarkan bebek cerita rakyat Sangkuriang berasal dari provinsi. Pas. Oke. Oke, lanjut. Nomor 5. Hewan terancam punah yang hanya bisa ditemui di Taman Nasional Ujung Kulon adalah Badak Sumatera. Sedikit lagi. Harimau Sumatera. Ya, bukan. Ya. Pas, oke. nilai dari akar 4. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa. Coba mana senyumnya? Jangan panik. Ahra. Senyumnya Ahra. Aduh. Ahra senyumnya kayak Afgan ya. Bagus. Kayak Langsung saja nih kita coba cek ya. Tadi apa aja sih yang tidak terjawab pertanyaan yang pertama? Cerita rakyat Sangkuriang berasal dari provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Barat. Karafi. Hewan Hewan. terancam punah yang hanya bisa ditemui di Taman Nasional Ujung Kulon adalah Tadi udah bener depannya. Badak. Tapi Badak Jawa. iya. atau kita Atau kenalnya badak Sunda atau badak bercula satu. Itu yang harus kita lestarikan, badak bercula satu. Ya. Pertanyaan selanjutnya yang tidak terjawab. Jumlah seluruh sudut dalam segi 4 sembarang adalah 360 derajat. Ya kan Dewan Pembimbing, betul kan? Betul. Oh, pinter. Emang aku tuh. Nah, ini aku tadi itu lagi ngitung kan? Iya. Lagi ngitung nih pertanyaannya nilai akar 36 plus 64. Ini walaupun nggak terhitung jawabannya, udah dapat belum jawabannya? Belum. Oh, Belum juga. Oke, kalau gitu tanya Dewan Pembimbing. Berarti kan akar 36 tuh 6. Ya kan? Akar 64? 8. 8. 6 tambah 8. 14. Ya. Pinter banget. Teresa. Dan pertanyaan terakhir nih, tadi udah kejawab, hampir kejawab temennya nih. Hewan reptil berlidah panjang yang memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit. Bukan iguana, tapi apa? Bunglon. Oh. Tapi nggak apa-apa. Temennya langsung, bunglon. Semangat dong buat SD Jakarta Islamic School. Bro. Oke, langsung kita lihat. Di babak pertama nih, SDS Azhari Islamic School sudah mendapatkan poin 600. semangat. Dan SDN Cibubur 10 mendapatkan poin 700. Dan Tim C dari SD Jakarta Islamic School Joglo nilainya 500 poin. Tetap semangat, tetap senyum. Iya. Pokoknya jangan panik, kita jalani babak demi babak dengan semangat. Mana semangatnya? Siapa yang mau memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar?